Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak henti-hentinya ya, kita ucapkan rasa syukur, alhamdulillah, karena kita diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan, kebahagiaan, dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran kita masih bisa kita laksanakan. Oke, masih kaitannya dengan pembelajaran matematika sebelumnya mengenai bangun ruang. Kali ini ya, bagaimana kita menyelesaikan, menghitung luas permukaan bangun. Kalau kemarin kita bagaimana caranya ya, luas permukaan bangun itu sudah kita pelajari pada jaring-jaring bangun ruang. Nah, bagian permukaan yang dibentangkan dari bangun masing-masing itu yang akan kita cari. Pada buku kalian, luas permukaan bangun ruang itu pada halaman 110. Ini bisa kalian baca, bisa kalian simak ya. Dari bangun, kubus, balok, prisma tegak segitiga, tabung, kerucut ya, hingga bola. Semua ada di buku. Yang akan Ibu sampaikan ini tidak banyak ya, cuma 3 bangun ruang untuk kita cari luas permukaannya, dimana ketiga bangun ini seringkali muncul pada soal-soal ujian. Jadi yang Ibu tekankan ya 3 bangun, namun yang lainnya tetap kalian bisa pelajari pada buku. Oke, yang pertama luas permukaan bangun ruang yaitu kubus. Kita tahu bentuk kubus memiliki panjang rusuk yang sama, ya kan? Panjang, lebar, dan tingginya itu sama. Jika kubus ini Ibu bentangkan, Ibu buka, maka akan membentuk salah satu jaring-jaring kubus. Di sini seperti huruf T yang tidur. Nah, bagaimana kita menentukan luas permukaan kubus ini? Ya. Kembali kita mengingat ciri-ciri kubus memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Luasnya bagaimana? Berarti kita cari luas ini. Luas ini adalah rusuk kali rusuk karena pada bangun ruang ya. Tapi kalau kita bentangkan seperti ini namanya sisi kali sisi. Nggak jadi masalah nak. Jadi sisi kali sisi panjangnya sama. Ada berapa pada jaring-jaring kubus ini? Ada 6. Jadi Ibu buat 6 kalikan luas alas ya, ataupun sisi depan, belakang, samping, kanan, kiri itu sama. Jadi 6 kali luas alas. Ingat, alasnya berbentuk persegi berarti sisi kali sisi. Di sini Ibu menuliskan ya rusuk kali rusuk. Enggak jadi masalah. 6 kali S kali S. Sama saja maksudnya. Oke? Jadi untuk menentukan luas permukaan adalah 6 dikalikan luas alas dari kubus ya. Untuk contoh ya, hitunglah luas permukaan kubus ya. Tolong kalian cermati, LPK ini luas permukaan kubus dengan rusuk 11 cm ya. Kita buat ya, karena dalam bentuk soal cerita kita buat diketahui rusuk ya, rusuknya 11. Yang ditanya luas permukaan kubus. Kita selesaikan ya. Luas permukaan kubus tadi adalah 6 kali R kuadrat atau 6 kali S kuadrat. Masukkan nilai-nilainya. 6 kali 11 cm kalikan 11 cm. Hasil akhir yaitu 726 cm persegi atau pangkat 2. Karena luas, bedakan antara volume dan luas ya. Luas satuannya pangkat 2 ya. Jadi kita buat kesimpulan. Jadi luas permukaan kubus itu adalah 726 cm persegi. Nah, ini salah satu bentuk contoh soal ya yang seringkali muncul di soal ulangan. Yang kedua, tak asing lagi bagi kalian yaitu balok. Balok itu memiliki sisinya berbentuk persegi panjang. Ini panjang, lebar, dan tinggi. Ya.
bagaimana rumusnya? Rumus permukaan balok, kita tahu bahwa alas dan penutupnya sama. Ya, kita bentangkan balok ini sehingga membentuk jaring-jaring. Ini merupakan salah satu bentuk jaring-jaring pada balok. Ya. Nah, menentukan luas permukaan, ya, kita kembali ya mengingatkan bahwa alas dan penutupnya sama. Alas, penutup, ada panjang dan lebar, sebanyak 2 ya. Kemudian sisi sebelah kiri ada lebar sama tinggi, sama ada 2 juga. Kemudian bagian depan, ya, bagian depan itu ada panjang dan tinggi. Jadi ibu buat di sini adalah luas permukaan balok 2 dikalikan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ya, ini merupakan rumus untuk menentukan luas permukaan balok. Kita ke contoh soal. Berapa luas permukaan balok dengan panjang 14 cm, lebarnya 12 cm dan tinggi 9 cm. Yang diketahui ya kita buat ya, panjangnya tadi berapa? 14, lebarnya 12, tingginya 9 cm. Yang ditanya luas permukaan balok. Kita selesaikan. Kembali kita tuliskan untuk rumus yang ada. Oke, 2 dikalikan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ini rumusnya, rumus permukaan balok. Masukkan nilainya. Panjangnya 2, ini 2 ya. Panjangnya 14, kalikan 12 lebar. Kemudian panjang 14 kalikan tingginya 9 ditambah lebar 12 dan tingginya 9. Kita kalikan 2. Kita selesaikan ini dulu. Ya, bagian panjang kali lebar 14 kali 12 168, 14 kali 9 126 dan 12 kali 9 adalah 108. Berapa hasilnya? Ya, kita jumlahkan 168 ditambah 126 ditambah 108 itu adalah 402. Kalikan 2. 2 ini dari mana? Dari rumus. Ya. Menghasilkan 2 dikalikan 402 yaitu 804 cm per persegi. Jadi luas permukaan balok itu adalah 804 cm per persegi. Oke nak ya, jika kalian hafal pada rumus itu tinggal kalian memasukkan nilai-nilai yang diketahui. Beralih kita pada bangun yang ketiga, yaitu tabung. Gambar tabung kalian sudah bisa ya pahami ya. Alas dan penutupnya itu berbentuk lingkaran. Nah, kita bentangkan tabung ini sehingga membentuk jaring-jaring tabung. Nah, untuk rumus mencari luas permukaan tabung kita tahu ini ada lingkaran, jadi 2 kali luas alas atau 2 dikalikan luas lingkaran ditambah apa ini namanya? Adalah selimut tabung. Selimutnya itu apa nak? Dari keliling ya, keliling lingkaran ini dikalikan tinggi tabung. Ini kita masukkan 2 dikalikan alas tadi 2 VR kuadrat. VR kuadrat menunjukkan luas lingkaran dan luas selimut tabung. Ya, keliling lingkaran apa? 2 VR. Boleh 2 VR atau VD. Ya kan? Karena di sini R lebih baik kita untuk meringkas atau kita buat kesimpulan dari rumus tersebut ya. 2 VR kalikan T. Di sini ada VR, VR-nya 2 kali. Kita alihkan. Ya. 2 VR. Ini R-nya di sini. Jadi sama. Di sini ditambah 2 VR Ibu keluarkan, tinggal kita tambahkan dengan T. Oke ya. Rumus ini sudah baku, bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan soal. Oke, untuk menerapkan
rumus yang ada, kita ke contoh soal. Luas permukaan tabung dengan jari-jari 10 dan tingginya 14 cm. Tinggi itu jelas tinggi tabung, ya. Diketahui jari-jarinya 10. Tinggi tabung adalah 14 cm. Yang ditanya luas permukaan tabung. Kita selesaikan. Ya, kita tuliskan rumusnya. Luas permukaan tabung adalah 2VR dikali R ditambah T. 2. V-nya berapa? Karena R-nya 10 maka kita pakai 3,14. Ya. R-nya berapa? Kalikan 10. Kalikan R ditambah T. 10 ditambah 14. Nah, kita selesaikan. 2 dikalikan 3,14 kalikan 10, 62,8. Dikali 10 tambah 14 adalah 24. Jadi 62,8 kalikan 4 itu menghasilkan 1507,2 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung itu adalah 1507,2 cm persegi. Oke nak, ya, itu adalah rumus menentukan luas permukaan 3 bangun yang sudah ibu selesaikan. Untuk memastikan pemahaman materi kalian, boleh kalian ya lihat pada buku kalian 110 sampai 111. Ini bangun ruang yang ada masing-masing ya. Bangun ruangnya ada, kemudian jaring-jaringnya ada, dilanjutkan dengan rumus yang akan kita gunakan. Ya. Tak lupa setiap selesai materi ibu akan memberikan tugas sebagai pemantapan materi yang kalian dapatkan, yaitu dari buku. Ibu ambil dari latihan 8 pada halaman 112, yaitu nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 itu menunjukkan kubus, 2 itu pada bangun prisma tegak segitiga, yang ketiga itu adalah kaleng menunjukkan sebuah tabung, dan yang keempat akuarium. Akuarium jelas kita mengetahui bentuknya adalah balok. Oke ya, silakan selesaikan tugas yang ibu berikan. Mudah-mudahan materi kali ini pun bisa kalian dapatkan sehingga kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ibu akhiri pada materi pagi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam untuk keluarga.